Bab 1021 Lokasi Orang Tibet. Lin Yu dan Hu Qingfeng menunggu dengan sabar di luar, hujan tak kunjung reda. Hujan deras seperti itu biasa terjadi di Changqing, tetapi jarang terjadi di Sanjing, membuat Lin Yu semakin kesal, terutama karena pakaiannya yang basah kuyup oleh hujan terasa lengket dan tidak nyaman, setiap menit di dalam mobil terasa seperti siksaan. Untungnya, Bu Cheng dan Bai Rentu segera kembali. Lin Yu melompat keluar dari mobil dan bertanya, bagaimana? Petik 2. Kami sudah mencari di dalam dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bu Cheng melapor dengan suara rendah, namun, kami hanya bisa mendapatkan gambaran umum. Mereka tidak bisa memeriksa setiap gedung perkantoran di dalam, tetapi dari luar, memang tidak ada yang mencurigakan. Seharusnya tidak apa-apa. Hu Qingfeng melompat keluar dari mobil, tampak bersemangat untuk segera masuk dan menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Ia menarik pria berpakaian hitam itu dari mobil dan berkata dengan dingin, bawa anak ini bersamamu. Jika terjadi sesuatu yang aneh, bunuh dia dulu. Biarkan dia memimpin jalan. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata dengan suara berat. Baiklah, kau yang memimpin jalan. Kalau kau berani bergerak, aku akan membunuhmu di tempat. Kata Hu Qingfeng dingin kepada pria berbaju hitam itu, membanting senjatanya yang seperti pentungan ke tanah, membuat pecahan batu beterbangan. Oke, pria berbaju hitam itu setuju dengan enggan, wajahnya meringis kesakitan. Meskipun Lin Yu telah menghentikan pendarahannya dengan jarum perak dan rasa sakitnya telah berkurang drastis, ia tetap menderita luka parah. Bahkan jika ia dibiarkan lari, ia tidak bisa melarikan diri. Pria berbaju hitam itu bergegas memasuki kawasan industri mengikuti rute yang diambil Bu Cheng dan Bai Rentu. Lin Yu, Hu Qingfeng, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Namun, begitu masuk ke dalam kawasan, mereka memperlambat laju, menjaga jarak dari pria berbaju hitam itu sambil dengan waspada mengamati sekeliling, waspada terhadap anomali yang tiba-tiba. Kelompok itu menyusup ke kawasan industri dengan mulus tanpa insiden. Ketika pria berbaju hitam itu tiba di gedung tempat istri dan anak-anak Hu Qingfeng ditahan, ia langsung berhenti, melirik Lin Yu dan yang lainnya, lalu menunggu di tempat. Gedung perkantoran itu relatif kecil dan terpencil di seluruh kawasan industri, tetapi tetap saja cukup mengesankan. Sekte Xuanyi benar-benar menganggapku terlalu tinggi sampai menggunakan seluruh gedung perkantoran untuk memenjarakan istri dan anak-anakku. Cibir Hu Qingfeng. Ini sungguh di luar dugaannya, mereka tak pernah membayangkan Sekte Xuanyi akan menggunakan seluruh gedung perkantoran untuk memenjarakan istri dan anak-anaknya. Mengikuti pola pikir mereka yang biasa, mereka telah mencari di gudang-gudang terpencil, ruang bawah tanah, dan tempat-tempat tersembunyi lainnya selama beberapa waktu. Jadi, jika bukan karena bantuan pria berpakaian hitam itu, mereka mungkin tak akan menemukan tempat ini bahkan setelah mencari selama 1 atau 2 tahun lagi. Bahkan Lin Yu pun agak terkejut. Ia tak menyangka Sekte Xuanyi akan bersusah payah memenjarakan istri dan anak-anak Hu Qingfeng di tempat seperti itu. Bahkan setelah memasuki kawasan industri, ia masih berasumsi bahwa istri dan anak-anak Hu Qingfeng hanya ditawan di suatu sudut tersembunyi yang sempit. Namun, ia juga tahu bahwa dengan sumber daya keuangan Sekte Xuanyi, membeli gedung perkantoran ini, atau bahkan seluruh kawasan industri, tidaklah sulit. Setelah Lin Yu dan yang lainnya tiba, pria berbaju hitam itu mengeluarkan ponselnya dan memasukkan kode akses yang dikirimkan Lao Chen. Krik, terdengar suara membuka kunci, dan pria berbaju hitam itu segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Koridor gelap gulita. Bu Cheng dan Bai Rentu segera mengeluarkan senter militer mereka dan dengan hati-hati memeriksa ke dalam. Lantai berapa? Kamar yang mana? Tanya Hu Qingfeng dengan suara rendah, suaranya dipenuhi rasa gugup sekaligus gembira. Membayangkan bertemu istri dan anak-anaknya, yang sudah berhari-hari tak ia temui, membuatnya penuh harap. Pria berbaju hitam itu kembali memeriksa ponselnya dan berbisik, ada di lantai ini, kamar paling dalam. Ia melirik ke dalam dan menuntun Hu Qingfeng dan Lin Yu menuju kamar paling dalam. Bu Cheng, Bai Rentu, Zhu Laoxi, dan Chun Seng Qiumen dengan hati-hati mengamati kantor di kedua sisi, tetapi pintunya tertutup rapat, dan mereka tidak dapat melihat sesuatu yang aneh melalui jendela.
Setelah mencapai ruang terdalam, pria berbaju hitam itu menoleh ke Hu Qingfeng dan Lin Yu, menunjuk ke pintu, dan bertanya apakah mereka harus membukanya. Hu Qingfeng dan Lin Yu bertukar pandang, lalu mengangguk serempak, memberi isyarat kepada pria berbaju hitam untuk membuka pintu. Pria berbaju hitam itu segera dan dengan cekatan memasukkan kata sandi di pintu. Pada saat yang sama, Lin Yu, Hu Qingfeng, Chun Seng, Qiu Men, dan Zhu Laozi semuanya menghunus belati mereka. Wajah mereka dipenuhi kewaspadaan saat mereka menatap pintu, waspada terhadap kejadian mendadak. Pria berbaju hitam itu juga agak gugup, tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kata sandi. Dia tahu bahwa jika ada penyergapan di dalam, dialah yang akan mati pertama. Namun, dia percaya saudara-saudaranya tidak akan berbohong kepadanya. Jika mereka ragu, mereka pasti sudah menanyainya. Klik, setelah pintu terbuka, pria berbaju hitam itu dengan hati-hati mendorongnya, tetapi ruangan itu gelap gulita dan tidak ada yang aneh. Pria berbaju hitam itu menghela napas lega, tetapi tak lama kemudian tubuhnya bergetar hebat ketika dia mendengar suara samar dan menakutkan yang tiba-tiba datang dari dalam ruangan. Kupu-kupu, kupu-kupu, sungguh cantik. Dihiasi benang emas, berbalut gaun bunga. Kau mencintai bunga, dan bunga pun mencintaimu. Suara itu milik seorang perempuan, lirih dan sendu, mengirimkan rasa dingin di balik kegelapan, apalagi dengan bau darah yang menyengat di ruangan itu. Namun Hu Qingfeng gemetar hebat mendengar suara itu, membuka mulutnya dan tergagap, Siu. Siu King. Ia langsung mengenali suara itu suara istrinya, dan lagu yang dinyanyikannya adalah lagu pengantar tidur populer yang digunakan untuk menenangkan anak-anak di kampung halamannya. Hu Qingfeng perlahan memasuki ruangan, kakinya sedikit gemetar, langkahnya kecil. Dari cahaya redup jendela, orang hampir tak bisa melihat bahwa itu adalah kantor yang sangat besar, kira-kira 2 atau 300 meter persegi. Di tengah kantor duduk seorang perempuan dengan rambut acak-acakan, membelakangi pintu, menggendong seorang anak kecil. Ia menepuk-nepuk tubuh anak itu dengan lembut sambil terus menyanyikan lagu anak-anak, kupu-kupu, kupu-kupu, begitu indah, dengan benang emas di rambutnya, berbalut gaun bunga-bunga, kau mencintai bunga, dan bunga pun mencintaimu. Kau bisa menari, ia manis. Suaranya serak dan rendah, dipenuhi duka yang tak berujung, membuat hati terasa sakit. Lin Yu dan Bu Cheng mengikuti mereka dan merasakan tekanan yang tak terlukiskan saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pencungkilan mata Kai Kai pasti telah menyebabkan trauma psikologis yang luar biasa bagi istri Hu Qingfeng. Bajingan-bajingan ini, Bu Cheng mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya sedingin es, dan berkata dengan penuh kebencian. Ia tampak berdarah dingin, tetapi ia tidak benar-benar tak berperasaan, terutama karena ia tidak memiliki kasih sayang orang tua sejak kecil, ia tidak tahan melihat pemandangan seperti itu. Mata Hu Qingfeng sudah berkaca-kaca, air mata panas mengalir di pipinya. Dari sudut pandangnya, ia samar-samar melihat bahwa di tempat mata istrinya yang cerah dulu berada, kini berdiri 2 lubang berdarah. Mungkin anak itu tertidur, atau mungkin ia pingsan karena kesakitan, karena ia tak bersuara. Kai Kai, Hu Qingfeng menggeleng keras, air mata mengalir deras di wajahnya seperti bendungan yang jebol. Ia merasa seolah-olah ada yang mengiris hatinya dengan pisau, kakinya serasa timah, setiap langkahnya terasa sangat sulit. Jarak pendek beberapa puluh meter itu merupakan perjuangan yang luar biasa baginya. Wanita yang duduk di kursi itu tampak sama sekali tidak menyadari suara di pintu, atau mungkin, dalam dukanya, ia tak punya energi atau keinginan untuk menyadarinya. Siu King. Hu Qingfeng memanggil nama kekasihnya dengan lembut, tak sanggup menahan pukulan ganda itu. Akhirnya, ia berjalan dengan susah payah mendekati istri dan anaknya, lalu berlutut dengan bunyi gedebuk di belakang istrinya. Melihat putranya dalam pelukannya, ia menangis terseduh-seduh dan berkata dengan suara gemetar, aku turut berduka cita atas kepergianmu dan anakmu. Lin Yu dan yang lainnya merasakan sakit hati yang teramat dalam melihat kejadian ini dan menggelengkan kepala berulang kali. Namun, raut wajah Lin Yu tiba-tiba berubah. Ia mendongak tajam dan berteriak kepada Hu Qingfeng, saudara Hu, hati-hati.
Bab 1022 Aku hanya membutuhkan satu orang. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, jadi ia buru-buru memperingatkan Hu Qingfeng, tetapi peringatannya terlambat. Begitu ia berbicara, wanita berambut panjang yang duduk di kursi tiba-tiba melemparkan anak itu ke pelukannya, berputar, dan sebuah belati berkilau muncul di tangannya. Ia menghunjamkannya dengan ganas ke leher Hu Qingfeng. Hu Qingfeng sangat berduka dan tidak pernah menyangka, istrinya, akan melakukan hal seperti itu padanya, jadi ia bahkan tidak mencoba menghindar. Belati wanita berambut panjang itu tepat menancap di leher Hu Qingfeng, darah menyembur keluar. Tapi, yang mengejutkannya, hanya ujung belatinya yang menembus. Karena pada saat itu, sebuah lengan kuat muncul entah dari mana dan meraih bilah belati itu dengan tangan kosong. Wanita berambut panjang itu terkejut dan mendongak untuk melihat Lin Yu, yang baru saja berada di pintu, tiba-tiba muncul di hadapannya, menggenggam belati erat-erat di tangannya. Darah perlahan menetes dari bilah belati ke tubuh Hu Qingfeng, tetapi ekspresi Lin Yu tetap teguh, seolah tak peduli dengan rasa sakit yang luar biasa di tangannya. Wanita berambut panjang itu ketakutan, seolah tak habis pikir bagaimana Lin Yu bisa mencapainya dalam waktu sesingkat itu. Namun, ia tak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Ia mengeratkan cengkeramannya pada belati, sekaligus menghantamkan tangannya yang lain ke gagang, mencoba menggunakan kekuatan itu untuk menusukkan belati ke tubuh Hu Qingfeng. Namun tangan Lin Yu yang memegang belati tetap tak bergerak, bagaikan penjepit besi, sama sekali tidak terpengaruh, dan bilah belati itu tak bergerak sedikit pun. Wajah wanita berambut panjang itu berubah drastis, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, Lin Yu telah melancarkan pukulan kuat ke dadanya. Suara retakan tulang rusuk yang tajam terdengar, dan tubuh wanita berambut panjang itu langsung terhuyung mundur, berguling beberapa meter jauhnya. Hu Qingfeng, yang menyaksikan ini, terkejut. Mengabaikan wanita berambut panjang itu, ia bergegas menghampiri anak yang telah dibuangnya. Melihat itu memang putranya, Hu Qingfeng segera menggendongnya, suaranya bergetar, "Kai-kai, Kai-kai." Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, ia lebih peduli pada putranya. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Bu Cheng dan yang lainnya bergegas menghampiri, suara mereka mendesak saat bertanya kepada Lin Yu. Baru kemudian mereka menyadari bahwa nyanyian duka masih terdengar, berasal dari kursi yang diduduki wanita itu. Zhu Laoxi melompat ke kursi, membaliknya, dan melihat sebuah alat perekam tertancap di dasar kursi. Ia mengenali suara itu sebagai suara istri Hu Qingfeng. Pasti sudah direkam sebelumnya. Bukan apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya sedikit, melirik belati di tangannya, dan melemparkannya ke tanah dengan bunyi denting. Ia dengan dingin menyapukan pandangannya ke wanita berambut panjang yang telah ia jatuhkan dan berkata dengan suara dingin, "Sekte Xuan Yi benar-benar tak terbatas betapa hinanya mereka. Harus diakui bahwa tipu daya Sekte Xuan Yi benar-benar mustahil untuk dilawan." Mereka dan Hu Qingfeng telah tertipu oleh wanita berambut panjang ini. Pertama, sosok wanita itu sangat mirip dengan istri Hu Qingfeng. Kedua, suara yang diputar memang suara istri Hu Qingfeng, cukup untuk menipu siapapun. Dan ketiga, anak yang digendongnya memang putra Hu Qingfeng, Kai-kai. Ketika Hu Qingfeng melihat bahwa anak di gendongan wanita itu memang putranya, ia tentu saja tidak waspada sama sekali, terutama karena ia kewalahan oleh sakit punggung yang luar biasa dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Lin Yu menyadari anomali itu karena ia mendengar sesuatu yang salah dalam rekaman itu, sepertinya berulang. Untungnya, ia bereaksi cepat, bergegas ke sisi Hu Qingfeng segera setelah ia menyadari ada sesuatu yang salah, sehingga menghalangi serangannya. Wanita berambut panjang itu mencoba berdiri lagi, tetapi saat ia melakukannya, ia tiba-tiba merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan tak dapat menahan diri untuk tidak memegang dadanya, memuntahkan seteguk darah. Hu Qingfeng menoleh ke arah wanita itu, dan tanpa berkata sepatah kata pun, langsung berlari menghampiri Lin Yu sambil menggendong anak itu, sambil berkata dengan nada mendesak, "Kakak Hei, cepat, bantu aku melihat keadaan Kai-kai." Air mata mengalir di wajahnya saat ia berbicara. Ia baru saja memeriksa, putranya masih bernapas, tetapi napasnya sangat lemah, dan ia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi.
Ekspresi Lin Yu berubah. Ia buru-buru mengulurkan tangan dan memeriksa pergelangan tangan Kai Kai, ekspresinya muram. Ia terdiam selama 1 atau 2 menit sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah, situasinya sangat kritis, tetapi seharusnya masih ada harapan. Benarkah? Mata Hu Qingfeng melebar karena terkejut dan gembira. Tiba-tiba, ia berlutut di hadapan Lin Yu dengan suara gedebuk, suaranya bergetar karena air mata, Jiarong, jika kau dapat menyembuhkan putraku, aku, Hu Qingfeng, akan menjadi pelayanmu selamanya. Kakak Hu, apa yang kau lakukan? Wajah Lin Yu menjadi gelap. Ia segera mengulurkan tangan untuk membantu Hu Qingfeng berdiri, berkata dengan mendesak, anakmu adalah anakku. Aku, He Jiarong, akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya. Mata Hu Qingfeng berkaca-kaca saat ia menggelengkan kepalanya berulang kali, sangat terharu. Tapi aku butuh waktu, kata Lin Yu dengan suara berat. Dia datang terburu-buru dan tidak membawa jarum perak naga dan Phoenix, karena mudah dibawa. Dia hanya membawa kantong jarum biasa. Menggunakan jarum perak biasa mengakibatkan transfer energi spiritual yang lebih lambat, sehingga perawatannya tentu membutuhkan usaha lebih. Terlebih lagi, kondisi Kai Kai kritis, dan dia harus berpacu dengan waktu dan merawatnya di kantor ini. Kemunculan wanita berambut panjang ini membuktikan bahwa Sekte Xuan Yi telah memasang jebakan, jadi mereka mungkin tidak dapat menghindari pertempuran berdarah. Benar saja, begitu Lin Yu selesai berbicara, serangkaian suara pecah datang dari jendela kaca di sebelahnya, diikuti oleh lebih dari selusin sosok berpakaian hitam yang melompat masuk dari luar. Li Tua, aku benar-benar tidak menyangka kau akan berbohong padaku. Pada saat ini, suara Chen Tua dari panggilan telepon terdengar dari kerumunan, berteriak dengan marah kepada pria berpakaian hitam di sebelah Lin Yu dan yang lainnya. Pria berbaju hitam yang mengikuti Lin Yu langsung gemetar, hampir jatuh ke tanah, dan tergagap. Kau, bagaimana kau tahu aku berbohong? Rasa takutnya bermula dari kesadaran bahwa mengkhianati Sekte Xuan Yi akan membawa malapetaka. Chen Tua mencibir, bukan aku yang tahu, tapi Kapten. Setelah kau memanggilku, aku mengatakan yang sebenarnya kepada Kapten. Dia memerintahkanku untuk menempatkan orang-orang di sini untuk menunggumu, dan benar saja, kami menemukanmu. Pria berbaju hitam di samping Lin Yu gemetar hebat, lalu tiba-tiba menerjang ke depan, menyambar belati yang dilemparkan Lin Yu ke tanah, dan menusukkannya jauh ke dalam jantungnya. Dia tahu bahwa saat ini, bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Hu Qingfeng, kau sungguh beruntung. Kami mengirim begitu banyak orang, dan kami masih tidak bisa membunuhmu. Seorang pria berbaju hitam bersuara berat berkata dengan dingin. Namun, kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Di mana kau menemukan para pembantu ini? Tanya pria berbaju hitam lainnya dengan dingin. Tapi, berapapun orang yang kau temukan, percuma saja. Mereka di sini hanya untuk mati bersamamu. Hu Qingfeng mengabaikan mereka sepenuhnya, perlahan membungkuk untuk membaringkan Kai Kai di tanah. Ia berkata kepada Lin Yu, Jiarong, kupercayakan putraku padamu. Anjing-anjing menggonggong ini milikku. Meskipun ia sangat kelelahan karena pertempuran berdarah tadi, ia merasa tubuhnya kembali penuh kekuatan untuk melindungi putranya. Terlebih lagi, dengan bantuan Bu Cheng dan Bai Rentu, orang-orang ini bukanlah tandingannya. Kau bicara terlalu cepat, kata Bu Cheng tenang, melirik sekitar selusin pria berpakaian hitam di hadapannya. Kalianlah yang akan mati, tapi sayang kalian tidak cukup. Tidak cukup. Kali ini aku ambil 5, kau ambil 3, jangan mencuri. Kata Bai Rentu dingin dari samping. Ia selalu membenci kebiasaan Bu Cheng mencuri. Kali ini aku beri 10, tidak masalah. Aku cuma mau 1. Bu Cheng berkata dengan dingin, lalu mencengkeram belatinya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ke bawah ke arah sekelompok pria berpakaian hitam, dan berkata dengan dingin, siapa penjaga bumi itu? Keluar dan matilah. Bab 1023 Suntikan Ajaib. Kebencian Bu Cheng terhadap Tu Wei tak kalah dari Hu Qingfeng, bahkan mungkin lebih kuat. Meskipun Hu Qingfeng tahu bahwa Tu Wei lah yang memerintahkan pencungkilan mata putranya, ia tidak tahu bahwa Tu Wei sendiri yang telah menghancurkan bola mata putranya dengan tangan kosong. Mengetahui bahwa Hu Qingfeng akan hancur jika mengetahuinya,
Lin Yu menyembunyikan fakta ini. Namun, Bu Cheng tahu bahwa ia sendiri telah mendengar suara Tu Wei menghancurkan mata Kai Kai, dan Tu Wei melakukannya di depan ibu Kai Kai. Karena itu, Bu Cheng sangat ingin menghabisi Tu Wei si biadab ini sendiri. Namun, begitu ia selesai berbicara, salah satu pria berpakaian hitam di hadapannya berkata dengan dingin, Kalian pikir kalian pantas terlibat dengan Tu Wei? Kami akan menangani kalian. Kata-katanya mengandung rasa jijik yang kuat, dan ia tampaknya tidak berbohong, yang berarti Tu Wei mungkin tidak termasuk dalam kelompok ini. Melebih-lebihkan diri sendiri, Bu Cheng mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Tanpa sepatah kata pun, ia melompat maju, menerjang lurus ke arah pria berpakaian hitam paling depan. Pria di depannya baru saja mengeluarkan benda seperti jarum suntik dari jubahnya, berniat menyuntikkan dirinya sendiri di bahu, ketika Bu Cheng sudah berada di dekatnya. Ia tak punya pilihan selain buru-buru menarik tangannya dan menangkis dengan pedangnya. Di saat yang sama, pria berpakaian hitam lainnya juga mengeluarkan jarum suntik serupa dan menyuntikkan diri mereka sendiri dengan paksa ke bahu mereka, menyedot cairan di dalamnya. Sementara itu, Bai Rentu, Chun Seng, Qiu Men, dan Zhu Laoxi juga menyerbu maju, langsung bertempur sengit dengan sekelompok pria berpakaian hitam. Lin Yu tak sempat berkata apa-apa. Setelah membaringkan Kai Kai di tanah, ia mengeluarkan jarum perak yang dibawanya dan mulai mengobati Kai Kai. Ia menggunakan teknik gerbang pengembalian jiwa dari metode jarum Bodhidharma, tetapi sayangnya, jarum perak itu terlalu tipis dan pendek, sehingga efektivitasnya secara alami jauh lebih rendah, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jiarong, fokuslah pada penyembuhan Kai Kai, serahkan bajingan ini pada kami. Hu Qingfeng berkata kepada Lin Yu, lalu mengayunkan tongkat bajanya dan menyerbu ke arah sekelompok pria berbaju hitam. Ia mengayunkan tongkat itu dengan keras ke kepala salah satu dari mereka. Pria berbaju hitam itu menghunus pedang pendeknya untuk menangkis, tetapi yang mengejutkannya, Hu Qingfeng mengayunkan ujung tongkat yang bundar dengan kekuatan yang luar biasa, mematahkan pedang pendek itu menjadi dua dengan suara dentuman keras. Ujung yang bundar, yang menahan kekuatan pukulan itu, menghantam kepala pria itu. Kekuatan yang luar biasa itu langsung membuat tengkorak pria itu penyok, tetapi yang mengejutkan, meskipun benturannya sangat keras, pria berbaju hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Ia bahkan tidak kehilangan kesadaran, apalagi linglung. Yang lebih luar biasa lagi, pria berbaju hitam itu tampak semakin bersemangat, meraung ke arah Hu Qingfeng, menghunus belati, dan menyerangnya lagi. Melihat pria berbaju hitam yang hampir gila itu, Hu Qingfeng langsung terkejut dan buru-buru menggunakan tongkat bajanya untuk menangkis. Kelang, kelang, kelang. Pria berbaju hitam itu menebas tongkat baja Hu Qingfeng 3 kali, setiap tebasannya sangat kuat, mengirimkan percikan api beterbangan. Tangan Hu Qingfeng juga mati rasa akibat benturan, dan luka-lukanya yang baru sembuh, berlumuran salep, kembali terbuka, mengeluarkan darah merah terang. Secercah keterkejutan terpancar di mata Hu Qingfeng. Jelas, orang-orang berbaju hitam ini jauh lebih terampil daripada mereka yang menyergapnya di hotel. Hu Qingfeng menggertakkan gigi dan, mengikuti teknik langkah Xuanzong yang diajarkan Lin Yu, menggeser kakinya dan menghindar, nyaris menghindari tusukan pria berbaju hitam itu. Pada saat yang sama, ia memutar tongkat bajanya, mengarahkan ujung runcingnya ke perut pria berbaju hitam, dan menusukkannya 2 kali dengan kuat. Pria berbaju hitam itu terhuyung mundur beberapa langkah, lalu menghunjamkan pisaunya ke bahu Hu Qingfeng, akhirnya memaksa Hu Qingfeng menjauh. Orang biasa yang menderita luka perut separah itu kemungkinan besar akan jatuh ke tanah, tetapi pria berbaju hitam itu tampak sama sekali tidak terpengaruh, meraung sambil menyerang Hu Qingfeng, sama sekali mengabaikan darah yang mengucur dari 2 lubang di perutnya. Ekspresi Hu Qingfeng berubah drastis, akhirnya dia menyadari keanehan pria berbaju hitam itu. Ini bukan manusia lagi, ini jelas monster. Teringat suntikan yang diberikan pria berbaju hitam di bahunya, Hu Qingfeng menduga kemungkinan besar suntikan itulah yang menyebabkan masalah. Pria berbaju hitam itu melepaskan energi yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, memaksa Hu Qingfeng mundur berulang kali. Namun,
Kondisi ini hanya berlangsung beberapa detik. Karena kehilangan semakin banyak darah, ia akhirnya tak mampu bertahan lebih lama lagi. Kakinya lemas, dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Hu Qingfeng akhirnya menghela napas panjang, memegangi luka di bahunya yang terbuka kembali, meringis dan terengah-engah. Jika pria berbaju hitam itu terus bertahan seperti ini semenit lagi, bahkan ia mungkin tak akan mampu bertahan. Saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba menabraknya. Hu Qingfeng hendak menangkis ketika ia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang ditabraknya adalah Zhu Laozi. Ia segera meraih Zhu Laozi dan membantunya berdiri. "Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja?" Hu Qingfeng bertanya kepada Zhu Laozi dengan suara berat. Zhu Laozi berlumuran darah, wajahnya pucat, dan ia terengah-engah, jelas-jelas sedang berjuang. "Bukan apa-apa." Zhu Laozi menggertakkan gigi dan menggelengkan kepala. "Sialan, benda apa yang digunakan orang-orang ini untuk menusuk diri mereka sendiri? Mereka sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali." Begitu ia selesai berbicara, seorang pria berpakaian hitam menyerbu ke depan, memamerkan giginya dan berteriak marah. Pedang pendeknya langsung diarahkan ke tenggorokan Zhu Laozi. Hu Qingfeng menarik Zhu Laozi menjauh, lalu tongkat bajanya melesat keluar, ujung tajamnya menusuk mata pria berpakaian hitam itu dan menusuk bagian belakang kepalanya. Tubuh pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menegang, lalu tangannya terkulai lemas di sampingnya, tak bernyawa. Hu Qingfeng menarik tongkat baja itu dengan tajam, dan tubuh pria berpakaian hitam itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Zhu Laozi meraung dan kembali bergabung dalam pertempuran. Hu Qingfeng melirik pertempuran di arena dan melihat bahwa pria berpakaian hitam lainnya yang telah disuntik obat bius sama sulitnya untuk dihadapi seperti yang ada di depannya. Bu Cheng dengan cepat melancarkan 7 atau 8 tebasan, mengenai pria berpakaian hitam di hadapannya. Namun, pria itu tetap tidak merasakan sakit dan terus menyerang, meraung dan berteriak. Melihat jumlah lawan yang lebih banyak dan, di bawah pengaruh obat bius, mereka juga tidak kalah kuat. Hu Qingfeng tahu bahwa mereka akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika terus bertarung seperti ini. Ia buru-buru berteriak kepada yang lain, obat yang disuntikkan ke mereka sangat aneh. Sebaiknya incar mata mereka, agar kalian bisa menyerang sekali. Ah! Sebelum Hu Qingfeng selesai berbicara, seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya meraung dan menyerang Hu Qingfeng dengan gegabah. Saat itu, Lin Yu di ujung kantor sama sekali tidak terpengaruh oleh kerumunan. Dengan ekspresi tenang dan kalem, ia menusukkan jarum ke dada Kai Kai yang telanjang satu persatu. Setiap jarum sangat presisi, dan kekuatannya terkontrol sempurna. Ia dengan lembut memutar ujung jarum agar energi spiritualnya mengalir ke tubuh Kai Kai. Untuk mempercepat prosesnya, ia sengaja menggunakan kedua tangannya untuk menusukkan jarum secara bersamaan. Baginya, pemandangan itu tidak tampak seperti medan perang berdarah, melainkan ruang konsultasi yang sunyi di kliniknya sendiri. Namun, meskipun ia melihatnya seperti itu, orang lain tidak. Setelah melepaskan diri dari pertempuran, kedua pria berbaju hitam itu, melihat Lin Yu sibuk merawat Kai Kai, tatapan mereka berubah dingin, dan mereka menerjang Lin Yu, dua pedang pendek tajam menusuk kepalanya, ingin segera memenggalnya. Jiarong, Hu Qingfeng menyadari hal ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia dengan lincah menghindari serangan itu, bahunya merosot, mendorong pria berbaju hitam itu ke samping. Kemudian, dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan tongkat baja di tangannya ke arah dua pria berbaju hitam yang bergegas menuju Lin Yu. Mendengar desingan di belakang mereka, kedua pria berbaju hitam itu berhenti, secara naluriah menghindar ke samping. Hu Qingfeng memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu maju, melancarkan serangan kuat ke arah dua pria berbaju hitam itu. Namun, ia hanya bisa menahan satu pria berbaju hitam. Setelah salah satu pria menghalangi jalannya, pria berbaju hitam lainnya masih mencengkeram pedang pendeknya dan menusukkannya ke leher Lin Yu. Lin Yu tidak bergerak, tetapi lapisan keringat halus sudah muncul di dahinya. Ia tidak berani menggerakkan tangannya sedikit pun, karena ini adalah masa kritis untuk perawatan. Jika tangannya bergerak sedikit saja, bukan hanya perawatan sebelumnya akan sia-sia, tetapi juga kemungkinan besar bisa membunuh Kai Kai.
Bab 1024 sekarang, giliranku. Jadi, dengan tangan terikat, Lin Yu hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pria berbaju hitam menusukkan pedangnya ke arahnya, tak mampu menangkis. Pedang pria berbaju hitam itu luar biasa cepat dan kuat, mencapai leher Lin Yu dalam sekejap mata, seolah hendak menembusnya. Namun ajaibnya, bahu dan kepala Lin Yu tersentak ke belakang, nyaris menghindari serangan itu. Ekspresi pria berbaju hitam itu berubah, dan ia langsung menusuk lagi. Lin Yu kembali mengelak, tangannya tetap diam tak bergerak. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu menyadari ada yang janggal. Melihat tangan Lin Yu tetap melekat erat pada dua jarum perak, ia seolah menduga Lin Yu tak berani melepaskannya. Tatapannya berubah dingin, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia membalikkan cengkeramannya pada pedang pendek, mengarahkan tebasan ganas lainnya ke leher Lin Yu. Lin Yu merunduk tajam, kepalanya berputar bersama bilah pedang, menghindar lagi. Namun, dalam upaya menghindari serangan ini, tubuh bagian bawah Lin Yu terekspos. Melihat celah yang tiba-tiba terbuka, ekspresi pria berbaju hitam itu berbinar gembira. Serangan pedangnya memang dirancang untuk memaksa Lin Yu masuk ke celah ini. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia menusukkan pedangnya ke tulang rusuk Lin Yu. Ekspresi Lin Yu berubah saat melihat serangan dahsyat pria berbaju hitam itu, ia tahu ia tak bisa menghindar. Sambil menggertakkan gigi, ia sedikit menggeser tubuhnya, langsung menerima serangan itu. Buk, suara pedang yang menusuk daging terdengar saat pedang pendek pria berbaju hitam itu menembus tulang rusuknya, langsung mengeluarkan darah. Namun, karena Lin Yu telah bereaksi cepat dan terampil menggeser tubuhnya sebelumnya, ia terhindar dari serangan fatal. Kemudian, dengan cengkeraman lengannya yang kuat, Lin Yu dengan kuat menjepit pedang pendek pria berbaju hitam itu di bawah tulang rusuknya. Ia bisa saja dengan mudah menahan serangan pedang itu dengan teknik tubuh sempurnanya, tetapi ia tahu bahwa bahkan jika ia melakukannya, pria berbaju hitam itu akan menusuknya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Dan pria berbaju hitam itu mengincar titik terlemahnya, lehernya. Bahkan dengan teknik tubuh sempurnanya yang berada di tahap tengah, itu tidak cukup untuk melindungi area tersebut. Jika ia tidak bisa menghindar dengan benar, ia akan mudah terluka. Oleh karena itu, ia tak punya pilihan selain melakukan tindakan nekat ini, pertama-tama menahan senjata pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu agak terkejut karena pedangnya tidak membunuh Lin Yu dengan satu serangan. Ia kemudian tiba-tiba menarik kembali pedangnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia mendapati pedang itu tertancap di tangannya seperti batu, mustahil untuk ditarik keluar. Pria berbaju hitam itu melirik Lin Yu dengan takjub, lalu mengambil kuda-kuda kuda, mencengkeram pedang pendek itu erat-erat dengan kedua tangan, dan menariknya sekuat tenaga, matanya merah, jelas menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi, pedang pendek yang tertanam di tubuh Lin Yu tetap tidak bergerak sama sekali. Ekspresi pria berbaju hitam itu langsung berubah dari takjub menjadi ngeri, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia telah menerima suntikan, meningkatkan kekuatan dan daya ledaknya beberapa kali lipat, namun meskipun begitu, ia tidak bisa menarik pedang itu keluar. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Lin Yu. Lin Yu sendiri juga merasakan kekuatan dahsyat pria berpakaian hitam itu. Ia berusaha keras menggenggam pedang erat-erat, karena saat ini ia sedang melakukan banyak tugas, melawan pria berpakaian hitam itu sambil menyembuhkan Kai-Kai. Jia Rong, Hu Qingfeng, menyaksikan ini, berteriak mendesak kepada Lin Yu, segera mengambil langkah untuk bergegas membantunya. Namun, saat ia bergerak, pedang pria berpakaian hitam itu kembali melesat ke arahnya. Terpaksa menangkis, Hu Qingfeng terjerat dan tak mampu melepaskan diri, tak berdaya menyaksikan Lin Yu menderita pukulan telak. Dengan cahaya redup dari jendela, Hu Qingfeng melihat pedang pendek berlumuran darah yang terang di bawah tulang rusuk Lin Yu, dan matanya memerah, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa Lin Yu telah menanggung pukulan berat ini demi putranya. Adapun Bu Cheng, Bai Rentu, dan yang lainnya, mereka juga terikat erat oleh pria berpakaian hitam yang dibius itu dan tak bisa melepaskan diri untuk membantu Lin Yu. Keringat dingin mengucur deras di dahi Lin Yu, tetapi tekniknya dalam memanipulasi jarum perak tetap presisi dan halus.
Ia tak berani lengah sedikit pun, karena kedua jarum ini akan langsung menentukan apakah Kai Kai bisa diselamatkan. Pria berbaju hitam yang menikamnya murka ketika menyadari ia tak bisa mencabut pedang itu dengan kedua tangan. Ia meraung dan menendang tulang rusuk Lin Yu. Dahi Lin Yu dipenuhi keringat dingin, wajahnya memucat, dan ia merasakan sakit yang luar biasa menjalar di lukanya. Ia menggertakkan gigi dan dengan sengaja mengejek, dengan kemampuanmu, mencoba mencabut pedang ini sungguh mimpi yang sia-sia. Ia sengaja mengatakan ini untuk memprovokasi pria berbaju hitam, berharap agar ia terus mencabut pedang agar pria berbaju hitam itu tidak dapat menyerangnya lagi. Ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengulur waktu merawat Kai Kai. Meskipun luka di bawah tulang rusuknya sudah sangat sakit, ia masih mampu menahannya. Mendengar kata-kata Lin Yu, pria berbaju hitam itu menjadi semakin gelisah, meraung dan mencengkeram pedang erat-erat dengan kedua tangan, memutarnya dengan keras. Jelas, ia tidak lagi berniat mencabut pedang itu, ia hanya ingin melukai Lin Yu sebanyak mungkin. Wajah Lin Yu semakin muram. Ia tahu jika pria berbaju hitam itu terus memutar pedang pendeknya, daging di bawah lukanya pasti akan bernanah dan tak tertahankan, menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat. Maka ia berusaha keras mencengkeram pedang pendek di bawah lengannya, mencegah bilahnya berputar. Pria berbaju hitam itu juga basah kuyup oleh keringat. Melihat gagang pedangnya telah tertekuk tetapi bilah pedangnya tetap tak bergerak, matanya terbelalak ketakutan. Ia melirik Lin Yu, lalu mengurungkan niat untuk menghunus pedangnya. Ia menerjang ke depan dan menghantam kepala Lin Yu tepat. Lin Yu terkejut, sama sekali tidak siap menghadapi serangan mendadak pria berbaju hitam itu. Ia secara naluriah memiringkan kepala untuk menghindar, tetapi ia terlalu lambat. Dengan bunyi, gedebuk, pria berbaju hitam itu memukul pipi dan leher kanannya. Lin Yu merasakan dengungan di kepalanya, penglihatannya menjadi gelap, dan ia hampir pingsan. Untungnya, ia berhasil mengendalikan diri dengan sisa kesadarannya yang tersisa. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin dan menyerang lagi, tetapi kali ini Lin Yu dengan cepat menghindar dengan memiringkan kepalanya. Menghindar, pria berbaju hitam itu meraung, lalu melompat ke belakang Lin Yu dan melancarkan serangan telapak tangan yang kuat ke belakang kepala Lin Yu hingga mengenai punggungnya. Ia tahu tubuh Lin Yu, terutama tangannya, tak bergerak, jadi serangannya dipilih dengan cermat. Jika Lin Yu mencoba menghindar, ia pasti akan bergoyang, dan dengan ayunan itu, tangannya akan mengikutinya, berpotensi membunuh anak kecil yang tergeletak di tanah seketika. Lin Yu mendengar desiran di belakangnya dan mengantisipasi arah serangan, tetapi demi Kai Kai, ia tak berani menghindar, menggertakkan gigi dan menerima pukulan itu secara langsung. Bang! Suara teredam terdengar saat telapak tangan pria berbaju hitam menghantam tepat di belakang leher Lin Yu. Tubuh Lin Yu sedikit gemetar, tetapi ia tetap tak bergerak. Orang biasa pasti sudah tersungkur ke tanah sejak lama. Bahkan Lin Yu, setelah pukulan seberat itu, merasakan kepalanya berdengung dan hanya bisa menggertakkan gigi menahannya. Bang! Pria berbaju hitam itu membalas dengan serangan telapak tangan lain, sama kuatnya. Tubuh Lin Yu gemetar lagi, lalu ekspresinya menjadi gelap, dan ia segera menggumamkan mantra, teknik pengendalian Qi yang sama yang sedang ia persiapkan untuk diajarkan kepada Hu Qingfeng. Bang! Pria berbaju hitam itu kembali memukul tengkuk Lin Yu, tetapi yang mengejutkannya, kali ini ia merasakan kekuatan luar biasa menekan tangannya, membuat lengannya mati rasa. Tatapan pria berbaju hitam itu berubah, agak tak percaya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya lagi, memukul tengkuk dan leher Lin Yu dengan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Kali ini ia pikir ia bisa langsung membunuh Lin Yu, tetapi yang mengejutkannya, telapak tangannya tiba-tiba menghantam udara kosong. Ia terkejut, dan setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa Lin Yu, yang sedari tadi duduk di tanah, telah pergi, hanya menyisakan anak itu tergeletak di tanah. Ia terkejut dan segera berbalik untuk melihat sekeliling. Tidak perlu melihat, aku di sini. Saat itu, sebuah suara dingin dan tegas terdengar di belakangnya, sudah cukup. Sekarang giliranku. Bab 1025 hanya orang mati yang bukan ancaman. Pada saat ini, Lin Yu akhirnya selesai memberikan akupuntur kepada Kai Kai, jadi dia tidak perlu menahannya lagi.
Mendengar suara dingin dan berat di belakangnya, pria berbaju hitam itu gemetar, berputar, dan sekaligus mendorong pinggulnya ke depan, menghantamkan telapak tangannya ke belakang. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya, dia sudah menduga bahwa Lin Yu berdiri di belakangnya. Namun yang tak pernah dia duga adalah, saat dia berbalik dan telapak tangannya menyerang, cahaya dingin menyambar di depan matanya, tepat mengarah ke tangannya. Buk, suara daging yang menusuk terdengar, dan pedang pendek yang dia gunakan untuk menusuk Lin Yu kini telah menembus telapak tangannya dan menembus lengannya. Pupil pria berbaju hitam itu mengerut saat melihat ini, dan tubuhnya tiba-tiba menggigil. Meskipun dia tidak bisa merasakan sakit di bawah pengaruh obat, melihat seluruh pedang yang tertancap di lengannya tentu saja membuatnya takut, membuat wajahnya pucat pasi. Ini pedangmu kembali, Lin Yu berkata dengan dingin, dan serangan telapak tanganmu, aku akan membalasnya. Begitu selesai bicara, Lin Yu melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat, tepat mengenai dada pria berbaju hitam itu. Bang! Dengan suara dentuman teredam, suara tulang remuk mengikuti serangan telapak tangan Lin Yu ke dada pria itu. Bersamaan dengan itu, pria berbaju hitam terpental, menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Bang! Pria berbaju hitam itu terpental kembali setelah menghantam dinding, jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Kau benar-benar tak berguna, Lin Yu berkata dengan dingin, aku menerima semua serangan telapak tangan yang kau berikan padaku terakhir kali, dan kau sudah tamat hanya dengan satu serangan. Dasar anjing sekte Xuan Yi, bahkan dengan obatnya, kau masih begitu lemah. Pria berbaju hitam itu murka mendengar kata-kata Lin Yu, seluruh tubuhnya gemetar. Ia perlahan berdiri, menggunakan tangannya untuk menopang dirinya, dan menerjang Lin Yu lagi. Lin Yu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap dingin pria berbaju hitam itu. Tepat saat pria itu hendak mencapainya, ia tiba-tiba menyerang, melancarkan serangan telapak tangan yang kuat ke wajah pria itu. Kerak, suara tengkorak pecah lagi terdengar. Tubuh pria berbaju hitam itu terguncang, lalu ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kepalanya yang bulat telah berubah menjadi oval, yang berarti serangan telapak tangan Lin Yu hampir meratakan tengkoraknya. Lin Yu bahkan tidak melirik pria berbaju hitam di tanah, mengabaikan lukanya sendiri. Ia berputar, bergegas ke Hu Qingfeng, meraih bahu pria berbaju hitam yang sedang bertarung melawan Hu Qingfeng, dan dengan tekanan kuat, meremukkan bahu pria itu. Pedang pendek di tangannya jatuh ke tanah. Meskipun kehilangan satu lengan, pria berbaju hitam itu tampak tidak menyadari rasa sakitnya. Ia meraung dan berputar, melayangkan pukulan ganas ke dada Lin Yu. Saudara Hu, pernahkah kau melihat teknik manipulasi Qi? Teriak Lin Yu kepada Hu Qingfeng, lalu mendorong dadanya ke depan, menahan pukulan pria berbaju hitam itu. Yang mengejutkan semua orang, pukulan itu sama sekali tidak melukai Lin Yu. Sebaliknya, lengannya sendiri tiba-tiba patah dengan sudut yang aneh. Pria berpakaian hitam itu berteriak ketakutan dan jatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana, Saudara Hu, bukankah itu luar biasa? Lin Yu membusungkan dada dan tertawa terbahak-bahak, sebangga anak kecil yang memamerkan mainan baru. Hu Qingfeng terkejut sekaligus takjub dengan pemandangan ini. Namun, Hu Qingfeng, yang selalu ingin mempelajari ilmu mistik, tidak menanyakannya. Sebaliknya, ia melirik luka Lin Yu dan bertanya dengan nada mendesak, Jiarong, lukamu. Tidak apa-apa, Lin Yu segera melambaikan tangannya dan menunjuk Kai-Kai di belakangnya, berkata, Kai-Kai baik-baik saja sekarang, tapi dia butuh waktu untuk sadar. Kamu awasi dia, dan aku akan urus sisanya. Sambil berbicara, Lin Yu menoleh dan melirik sekelompok pria berpakaian hitam di seberangnya. Kilatan dingin melintas di matanya, dan dengan sekali lompatan, ia bergegas menuju sekelompok pria berbaju hitam. Pada saat ini, efek obat pada mereka perlahan menghilang, dan kecepatan, kekuatan, serta daya ledak mereka mulai menurun drastis. Oleh karena itu, setelah Lin Yu menyerbu kerumunan, ia mengiris mereka seperti sayuran, membantu Bu Cheng, Bai Rentu, dan yang lainnya untuk menghadapi para pria berbaju hitam dengan telak. Setelah pria berbaju hitam terakhir dijatuhkan ke tanah, semua orang menghela napas lega. Mereka seperti Zhu Laoxi,
yang kelelahan dan terluka parah, langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Saudara Zhu, kau baik-baik saja. Ekspresi Lin Yu berubah ketika melihat luka Zhu Laozi yang terekspos di bawah cahaya lampu. Ia segera bergegas dan menggunakan jarum perak untuk menghentikan pendarahan. Tuan, kau. Zhu Laozi menyadari luka Lin Yu saat itu, ekspresinya langsung berubah. Ia berkata dengan nada mendesak, kau harus mengobati dirimu sendiri dulu. Lukaku baik-baik saja, kata Lin Yu acuh tak acuh, dengan cepat menghentikan pendarahan Zhu Laozi. Melihat yang lain baik-baik saja, ia pun menghentikan pendarahannya sendiri. Sialan, apa yang disuntikkan orang-orang ini? Kok bisa begitu ampuh? Zhu Laozi terengah-engah, tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Tanya saja, tatapan Bu Cheng berubah dingin. Ia tiba-tiba berjongkok, meraih salah satu pria berbaju hitam di sampingnya, melepas topengnya, dan dengan dingin bertanya, katakan, apa yang kau suntikkan ke lenganmu tadi? Ludah. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara, melainkan meludah langsung ke wajah Bu Cheng. Tanpa sepatah kata pun, belati Bu Cheng melesat ke leher pria itu. Pria itu bergidik dan langsung terdiam. Bu Cheng segera meraih pria berbaju hitam lainnya dan terus bertanya dengan suara berat, katakan, apa yang kau suntikkan? Aku tidak tahu, kata pria berbaju hitam itu dingin, nadanya tegas. Kau juga mau mati? Tanya Bu Cheng dingin. Pria berbaju hitam itu ragu sejenak, menyipitkan mata, dan berkata tegas, bunuh aku kalau kau mau. Baiklah, Bu Cheng setuju, dan juga dengan cepat menusukkan belatinya ke leher pria itu. Kemudian ia mulai memeriksa orang-orang berbaju hitam di tanah lagi, mengulurkan tangan untuk memeriksa leher mereka, mencari yang masih hidup. Ada satu lagi di sini. Hu Qingfeng tiba-tiba berjalan dari samping, menggendong Kai di satu tangan dan seorang pria berpakaian hitam di tangan lainnya, pria yang sama yang lengannya baru saja dilumpuhkan Lin Yu. Pria berpakaian hitam itu membiarkan Hu Qingfeng menggendongnya, kakinya terkulai lemas di tanah, jelas dipatahkan oleh Hu Qingfeng. Setelah sampai di dekatnya, Hu Qingfeng melempar pria berpakaian hitam itu ke tanah, melihat sekeliling, lalu mulai mencari wanita yang awalnya menyamar sebagai istrinya. Bu Cheng melihat pria berpakaian hitam itu di tanah dan hendak melangkah maju sambil membawa belati, tetapi Lin Yu segera menghentikannya. Kemungkinan besar, pria berpakaian hitam ini adalah pria berpakaian hitam terakhir yang masih hidup. Jika Bu Cheng membunuhnya tanpa peringatan, mereka tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk diinterogasi. Ia ingin mendapatkan informasi tentang keberadaan penjaga bumi dari pria berpakaian hitam ini. Jadi Lin Yu datang untuk menginterogasinya secara langsung. Jawab aku dengan jujur, dan aku bisa mengampuni nyawamu dan menjamin untuk menyembuhkan kaki dan lenganmu. Kau tahu siapa aku dan mengerti kemampuan medisku. Kata Lin Yu kepada pria berpakaian hitam itu, menawarkan tawaran yang menggoda terlebih dahulu. Bunuh aku. Pria berbaju hitam itu tergeletak di tanah, menatap langit-langit tanpa berkedip, matanya dipenuhi keputusasaan, berbicara tanpa ragu sedikit pun. Lin Yu menyipitkan mata, agak terkejut, dan berkata dengan suara berat, setahu saya, orang-orang sekte Xuan Yi tampaknya tidak memiliki keberanian sebanyak ini, bukan? Kalian mengikuti sekte Xuan Yi hanya untuk kekayaan dan kemuliaan, tetapi jika kalian kehilangan nyawa, maka semuanya hilang. Dia telah berurusan dengan orang-orang sekte Xuan Yi berkali-kali dan tentu saja tahu bahwa bawahan sekte Xuan Yi ini tidak begitu takut mati. Jangankan orang-orang ini, bahkan orang-orang berbaju hitam yang dipilih untuk melindungi Rong Huan pun kehilangan satu lengan dan melarikan diri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, melihat pria berbaju hitam ini berbicara begitu tegas, Lin Yu tentu saja curiga, bertanya-tanya apakah mereka tidak berani berbicara karena takut pada penjaga bumi. Lin Yu mau tidak mau menjadi semakin penasaran tentang Tu Wei, tetapi mengingat bagaimana Tu Wei telah menghancurkan bola mata Kai, Lin Yu tidak terkejut. Kau harus mengerti, hanya orang mati yang bukan ancaman. Semakin kau takut pada Tu Wei, semakin kau harus memberitahuku keberadaannya. Lin Yu menasihati dengan suara berat. Aku berjanji, aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini.